pertanyaan Anda yang kedua itu mengenai apa yang perlu diubah dalam konteks PHPU kan, ya, penyelesaian sengketa Pilpres. Nah, kami berpendapat bahwa desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres itu mesti dikembalikan kepada, ya, fungsi MK itu sendiri, ya, sebagai penjaga konstitusi. Jadi MK itu tidak hanya sebagai mahkamah kalkulator. MK itu harus melihat proses pemilihan umum ini dari awal sampai akhir. Dari pencoblosan sampai penghitungan suara. Kalau penghitungan suara sekarang ini begitu banyak masalah. Ada sirekap yang bermasalah. Kemudian juga ada kehebohan sekarang ini. Kok suara PSI tiba-tiba melonjak tinggi misalnya kan. Ini kan semua ada masalah nih. Nah, pada pencoblosan, pemilihan tanggal 14 itu banyak masalah. Nah, saya tuh baru pulang dari Jogja, Bung. Saya ketemu dengan Ketua DPRD Gunung Kidul, Ibu Endah Subekti. Ibu Endah Subekti itu menceritakan kepada saya, satu saat kampanye di Gunung Kidul itu Presiden Jokowi akan datang, kemudian bendera-bendera PDIP disuruh diturunkan waktu itu. Dan ada anggota PDIP yang akan ditahan. Dia turun ke lapangan, dia berhadapan ya, head to head dengan polisi, dengan pihak security, minta supaya tidak dilakukan penurunan bendera, minta supaya anak itu tidak ditahan, tapi tekanan begitu sedemikian rupa, itu betul-betul menegangkan situasinya pada waktu itu. Dan yang saya terkejut ada tank, ya, tentara jalan ya di sana. Nah, ini kita pemilu atau dalam keadaan darurat, ya kayak gitu. Ya. Jadi saya tuh melihat apakah itu bukan pelanggaran, apakah itu tidak perlu dilihat dalam menyelesaikan sengketa Pilpres. Karena kalau keadaan seperti itu, ya kita sudah berada dalam keadaan yang tidak bebas gitu untuk menentukan pilihan kita. Nah, jadi desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres harus melihat soal ini. Nggak bisa hanya melihat hasil pencoblosan, ya, dalam C1. Kemudian dihitung secara berjenjang. Nggak cukup itu. Kalau itu yang dilakukan, kita tidak, ya, memberikan keadilan. Ya. Nah, kita ini kan mesti siap kalah, siap menang. Saya tidak, kalau saya pribadi, tentu saya ingin menang. Tapi kalau saya kalah dengan terhormat. Itu yang saya mau lakukan, kalau saya. Nah, yang ketiga, tadi pertanyaan Anda mengenai Ganjar. Ini dalam soal laporan IPW. Saya membaca bahwa Saudara Ganjar Pranowo sudah menolak secara kategoris, ya, tuduhan itu. Ya. Nah, selebihnya saya tidak punya komentar. Ya, terlalu prematur buat saya untuk menjawab soal seperti ini. Tapi Ganjar, ya, udah menjawab sendiri dan saya kasih itu cukup untuk sementara ini. Oke, makasih. Yang lain? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.